Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat bertemu walaupun secara virtual dalam keadaan sehat walafiat pada ujian prasidang skripsi Departemen Pendidikan Bahasa Jepang UPI tanggal 20 Januari tahun 2021. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Melati Kistirabati, NIM 1608124, Pendidikan Bahasa Jepang UPI Angkatan 2016. Sebelumnya juga terima kasih kepada para dosen penguji yang telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan pemaparan tentang penelitian yang telah saya laksanakan berjudul pengembangan aplikasi Mana Bunpo pada smartphone sebagai media pembelajaran Bunpo JLPT N4. Sebelum masuk kepada pokok pembahasan utama, berikut merupakan poin-poin yang akan saya sampaikan dalam presentasi ini, antara lain pendahuluan, kajian pustaka, metode penelitian, pembahasan, dan kesimpulan. Yang pertama ada pendahuluan meliputi latar belakang dan rumusan masalah. Bahasa Jepang merupakan salah satu bahasa asing yang cukup digemari untuk dipelajari di Indonesia. Survei terbaru dari Japan Foundation pada tahun 2017 menyebutkan bahwa jumlah pembelajar bahasa Jepang di Indonesia mencapai angka 745.125 orang. Jumlah ini menempatkan Indonesia menjadi peringkat kedua dunia pembelajar bahasa Jepang terbanyak setelah Cina dan peringkat pertama di Asia Tenggara. Tentu dengan jumlah yang cukup besar ini akan memungkinkan timbulnya berbagai masalah atau persoalan terkait dengan pembelajaran bahasa Jepang. Maka dari itu diperlukan pula penelitian-penelitian yang membantu sebagai upaya pemecahan pembelajaran bahasa Jepang tersebut. Lalu setiap tahunnya pemerintah Jepang selalu mengadakan ujian kemampuan bahasa Jepang yang di dalamnya ada 3 unsur kategori kompetensi yang menjadi patokan kelulusan peserta. Di antaranya ada Mojigoi, lalu ada Dokai dan Bunpo, dan yang ketiga ada Chokai. Dalam 3 unsur kompetensi tersebut, tata bahasa atau dinamakan Bunpo merupakan salah satu unsur penilaian kompetensi bahasa Jepang yang berada dalam JLPT. Nah, untuk para pembelajar Indonesia kerap kali mengalami kesulitan dalam masalah tata bahasa ini. Disebutkan oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menyebutkan bahwa bahasa Jepang memang merupakan bahasa yang sulit untuk dikuasai di dunia. Salah satu bahasa yang sulit untuk dikuasai. Nah, untuk pembelajar bahasa Jepang di Indonesia sendiri tentu mengalami kesulitan yang serupa, terutama pada masalah struktur kalimat yang berbeda, lalu perubahan kata, dan pada penggunaan partikel. Maka dari itu, dibutuhkan media pembelajaran yang dapat membantu memudahkan pembelajar bahasa Jepang untuk memahami materi JLPT tersebut supaya dapat lulus saat mengikuti ujiannya. Nah, salah satu media yang mudah diakses dan terbilang cukup praktis dalam pembelajaran, salah satunya adalah smartphone yang pasti sudah tidak asing untuk digunakan. Di Indonesia sendiri sangat banyak pengguna smartphone, yaitu mencapai 78 juta orang pengguna smartphone dan 143 juta penduduk untuk mengakses internetnya. Jumlah ini sangat besar karena memang penggunaan smartphone ini sudah menjadi hal yang biasa ditemukan sehari-hari. Dan dalam keseharian pun kita sudah sangat sering sekali berinteraksi dengan smartphone ini karena memang fungsinya memang sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selain untuk menjadi media komunikasi, alat komunikasi, akan lebih baik pula jika smartphone dapat dijadikan media pembelajaran yang bermanfaat dan berguna, terutama pada kondisi pandemi seperti ini yang menuntut kita untuk belajar mandiri. Dari latar belakang tersebut, ada beberapa rumusan masalah yang diambil
Di antaranya, pertama, tentang pengembangan aplikasi Manabunpo, itu seperti apa. Lalu yang kedua, bagaimana struktur desain aplikasi Manabunpo. Lalu ketiga, bagaimana pengembangan materi Bunpo JLPTN 4 pada aplikasi ini. Dan yang keempat, bagaimana tanggapan mahasiswa terhadap aplikasi Manabunpo yang telah dikembangkan oleh peneliti. Yang kedua, mengenai kajian pustaka, ada beberapa penelitian terdahulu yang peneliti ambil sebagai acuan dalam mengembangkan aplikasi ini. Salah satunya itu ada Nugroho pada tahun 2019 dan ada Labiro pada tahun 2015. Penelitian ini sama-sama mengembangkan aplikasi untuk smartphone dan untuk penelitian yang pertama ini sama-sama membahas tentang Bunpo JLPTN 4. Namun perbedaan di sini adalah tentang cara pengembangan aplikasinya. Jika penelitian Nugroho ini dia menggunakan coding action script yang memang membutuhkan keahlian dalam bahasa pemrograman. Nah, sedangkan aplikasi Manabunpo ini cukup mudah untuk dikembangkan karena menggunakan aplikasi yang cukup familiar, yaitu PowerPoint, dan cukup mudah untuk dikonversikan menjadi aplikasi Android. Lalu untuk yang penelitian kedua tentang Labiro ini, perbedaan antara penelitian dari Labiro dan penelitian Manabunpo ini terletak pada materi pembahasannya. Jika Labiro membahas bahasa Jepang secara keseluruhan, tapi Manabunpo khusus membahas tentang JLPTN 4. Ini perbedaannya pun dilihat dari pengembangan aplikasinya. Pengembangan aplikasi Manabunpo dirasa lebih mudah karena lebih familiar dan tidak membutuhkan keahlian bahasa pemrograman, sehingga bagi para pengajar atau bagi orang-orang yang ingin menciptakan suatu aplikasi dapat mengikuti langkah-langkah yang berada pada penelitian Manabunpo ini karena sangat mudah dikembangkan. Kemudian untuk landasan teori ada beberapa yang dicantumkan tentang JLPT, tentang Bunpo, tentang media pembelajaran dan aplikasi smartphone. Ini bisa dibaca lebih lanjut. Lalu untuk yang ketiga, metode penelitian yang dipakai. Untuk metode penelitian yang dipakai itu menggunakan penelitian R&D atau Research and Development, penelitian dan pengembangan. Penelitian dan pengembangan ini merupakan penelitian untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keaktifan produk tersebut. Jadi memang metode ini sangat cocok untuk digunakan pada pengembangan suatu produk atau dalam hal ini pengembangan aplikasi. Untuk langkah penelitiannya seperti ini, dari identifikasi masalah sampai nanti uji coba produk, lalu saat uji coba produk dihasilkan tanggapan dan masukan yang masuk sehingga dapat direvisi dan akhirnya menjadi produk akhir yang dapat digunakan oleh para pengguna bahasa Jepang, para pengguna pembelajar bahasa Jepang. Kemudian untuk partisipan dalam penelitian kali ini, beberapa pihak yang terlibat, yaitu yang pertama peneliti sendiri yang membuat aplikasi, lalu 15 mahasiswa tingkat 2 jurusan pendidikan bahasa Jepang Universitas Pendidikan Indonesia, lalu ahli media yang saya ambil dari alumni pendidikan ilmu komputer dan alumni mahasiswa teknologi pendidikan untuk menilai aplikasi ini dari segi media pembelajaran dan pemrograman. Lalu ahli yang kedua saya ambil dari dosen pendidikan bahasa Jepang UPI untuk menilai aplikasi ini dari segi materi bahasa Jepangnya. Kemudian tempat penelitian ini saya banyak laksanakan secara daring. Lalu pengumpulan data itu ada data primer dan data sekunder. Data primer diambil dari angket dan data sekunder diambil dari berbagai sumber seperti buku untuk mengembangkan materi di dalam aplikasinya. Kemudian instrumen penelitiannya itu menggunakan angket untuk mahasiswa dan angket untuk ahli. Nah, kedua angket ini menggunakan perhitungan skala Likert yang pengerjaan angket ini disebarkan melalui Google Form yang
bersamaan dengan aplikasi itu sendiri. Jadi saat responden mengunduh aplikasi, angket pun sama disebarkan, sehingga setelah melihat aplikasi dan diuji cobakan, responden dapat langsung mengisi angket tersebut. Lalu untuk analisis data, menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu untuk menghimpun saran-saran atau tanggapan-tanggapan yang masuk dari responden. Lalu karena angket ini akan menghasilkan sebuah skor yang dihasilkan dari skor yang diberikan oleh responden, maka hasilnya itu dianalisis dengan deskripsi kuantitatif perhitungan rata-rata, yang dari hasil tersebut akan mencapai sebuah angka yang bisa diinterpretasikan pada kategori tertentu. Apakah angka persentase itu menunjukkan aplikasi ini sangat layak atau kurang. Kemudian untuk pembahasan, ini ada pengembangan, terus struktur desain, pengembangan materi, dan tanggapan mahasiswa terhadap aplikasi ini. Ini untuk pengembangan aplikasinya dapat dilihat sendiri. Ini terdapat beberapa langkah. Secara garis besar ini berisikan tahap perencanaan, lalu penulisan naskah, dan produksi. Yang bisa dilihat seperti ini tahapan-tahapannya. Kemudian untuk struktur desain aplikasi sendiri, aplikasi ini memiliki 4 fitur utama. Jadi pada menu halaman awal dapat dilihat ada menu start, level, quiz, dan about yang masing-masing memiliki submenunya sendiri gitu di dalamnya. Ini untuk halaman awalnya. Lalu ini untuk menu level dapat kita lihat ada pilihan untuk membuka video, yaitu tanpa subtitle Indonesia atau dengan subtitle bahasa Indonesia. Kemudian ada teks narasi atau conversation dari video yang telah ditampilkan sebelumnya. Lalu bunpo juga, ini membahas tentang bunpo yang ada pada percakapan video dan teks sebelumnya. Jadi masing-masing materi ini saling berkaitan. Ini menu levels untuk memilih langsung. Terus ada kuis, yang di dalam kuis ini kita dapat mengetahui hasil poin kita mendapatkan berapa poin dan kita lulus atau tidak gitu. Dan bisa juga melihat review kuis tersebut. Nah, ini ada tentang identitas aplikasi ini gitu, dari mulai siapa pembuatnya dan referensi apa, buku apa yang digunakan. Kemudian ini untuk pengembangan materinya, secara garis besar, materi dalam aplikasi ini mencakup 4 materi utama, yaitu tentang video percakapan, lalu ada teks percakapan yang diambil dari video tersebut, lalu ada bunpo yang terdiri dari penjelasan penggunaan pola kalimat, lalu formula penyusun kalimat, kemudian contoh kalimat beserta artinya dalam bahasa Indonesia. Lalu yang terakhir ada kuis yang berisi 20 pertanyaan pilihan ganda mengenai bunpo JLPTN 4. Nah, di sini ada juga ditampilkan video percakapan yang berupa seperti video call gitu, supaya lebih relevan dengan kondisi kita saat ini gitu ya, karena sekarang berbagai macam kegiatan banyaknya lewat video call, lewat virtual, maka tampilan dari video ini pun saya buat menjadi seperti video call juga, supaya lebih relevan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, ini merupakan tanggapan-tanggapan mahasiswa dari segi tampilan, dari isi materi, dari segi manfaat, dan secara keseluruhan. Jadi, jika disimpulkan, tanggapan dari mahasiswa ini menghasilkan persentase sebesar 88%, yang jika dikategorikan atau diinterpretasikan pada tabel sebelumnya yang tadi, itu menghasilkan kategori sangat layak untuk dijadikan media pembelajaran bunpo JLPTN 4. Kemudian yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan ini meliputi simpulan, implikasi, dan rekomendasi. Ini beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini, yaitu tentang bagaimana pembuatannya, yaitu aplikasi ini merupakan aplikasi hybrid
yang dibuat dengan menggunakan software Microsoft PowerPoint, lalu dipublish menjadi format HTML5 oleh iSpring Suite 9, dan dikonvert lagi menjadi aplikasi format aplikasi oleh website to APK Builder yang menghasilkan aplikasi ini dapat dibuka pada smartphone. Lalu aplikasi ini memiliki beberapa fitur utama, yang tadi ada menu start, level, quiz, dan about yang masing-masing mempunyai submenunya sendiri. Lalu ada materi yang terdapat pada aplikasi ini, yang ada video, lalu ada bunpo, terus ada teksnya. Materi ini terdiri dari 93 pola kalimat dan soal-soal bunpo level N4. Dan yang terakhir, berdasarkan hasil uji coba kepada mahasiswa pendidikan bahasa Jepang, mendapatkan penilaian sangat layak untuk dijadikan media pembelajaran Bunpo JLPTN 4. Kemudian implikasi yang dapat diambil dari penelitian ini, dari aplikasi ini, dapat dijadikan sebagai media pembelajaran dalam mempersiapkan ujian kemampuan bahasa Jepang level N4, khususnya terkait Bunpo atau tata bahasa. Aplikasi ini juga memungkinkan para pembelajar untuk belajar mandiri karena dapat diakses dan dioperasikan dengan mudah. Kemudian rekomendasi, karena pasti dalam setiap proses tidak ada yang sempurna, maka di sini disebutkan beberapa kekurangan yang mungkin bisa diperbaiki di penelitian selanjutnya atau di lain waktu selanjutnya terkait fitur yang mungkin tidak selengkap dengan aplikasi yang dibikin langsung oleh orang yang ahli pemrograman seperti itu. Jadi memang masih ada fitur-fitur yang masih kurang lengkap, lalu ukuran file yang mungkin masih bisa terbilang besar, dan juga platform yang hanya masih terbatas pada Android saja. Nah, ini semua bisa diperbaiki pada aplikasi pada penelitian selanjutnya, sehingga dapat membuat pembelajar bahasa Jepang lebih nyaman dalam melaksanakan dalam belajar menggunakan aplikasi ini. Dan peneliti berharap aplikasi ini dapat juga dimanfaatkan atau diteliti lebih lanjut seputar keefektifan aplikasi ini dalam meningkatkan kemampuan tata bahasa Jepang JLPT level N4. Sampai sini, semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.